Halo teman-teman semuanya. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Ada orang yang memiliki warna kulit coklat, putih, kuning langsat, ataupun juga hitam bukan? Ada juga yang berambut ikal ataupun lurus. Ada yang bermata sipit ataupun tidak sipit. Ada yang hidungnya mancung ataupun tidak, dan banyak lagi teman-teman. Nah teman-teman, yang saya bicarakan tadi merupakan klasifikasi atau penggolongan masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar yang sering kita kenal dengan nama diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial juga berarti bahwa tidak ada golongan yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Walaupun pada kenyataannya kita menjumpai ada kelompok sosial yang menganggap kelompoknya lebih tinggi daripada kelompok yang lainnya. Hal ini terlihat dari terjadinya politik apartheid di Afrika Selatan, di mana orang kelompok kulit putih menganggap bahwa orang kulit hitam berada di bawah mereka. Kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan ciri fisik, misalnya warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Ciri fisik yang saya sebutkan ini disebut ciri-ciri fenotip kuantitatif. Yang kedua, berdasarkan ciri sosial. Diferensiasi ini timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Diferensiasi ini termasuk perbedaan peran, prestis, dan juga kekuasaan. Misalnya, pola perilaku seorang pemilik pabrik pastinya akan berbeda dengan pola perilaku buruh. Yang ketiga, berdasarkan ciri budaya. Diferensiasi budaya berkaitan dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi, sistem kekeluargaan, keuletan, dan juga ketangguhan. Hasil dari nilai yang dianut masyarakat adalah pakaian, adat istiadat, bahasa, kesenian, arsitektur, dan juga agama. Beberapa bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi ras. Ras merupakan kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Berbicara mengenai ras berarti berbicara mengenai ciri fisik dan bukan ciri budayanya. Secara garis besar, manusia dibagi menjadi 3 kelompok ras utama, yaitu ras Mongoloid, berkulit kuning dan coklat, ras Negroid, berkulit hitam, dan ras Kaukasoid, berkulit putih. Yang kedua, diferensiasi suku bangsa atau etnis. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas di mana mereka percaya memiliki ikatan darah dari nenek moyang yang sama. Teman-teman, Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Contohnya, suku bangsa Aceh, Gayo, Batak, Mandailing, Sunda, Jawa, Madura, Dayak, Banjar, Minahasa, Toraja, Bali, Sasak, Ternate, Asmat, dan masih banyak lagi. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia juga menyangkut keanekaragaman budaya yang meliputi perbedaan adat istiadat, religi, bahasa, dan juga kesenian. Meskipun suku bangsa di Indonesia tinggalnya berjauhan teman-teman, tetapi mereka memiliki kesamaan. Di antaranya, dasar kehidupannya berdasarkan kekeluargaan. Punya asas yang sama dalam hak atas tanah. Memiliki asas persamaan dalam hukum adat dan juga memiliki suatu bentuk hubungan yang tidak dibuat tetapi terjadi, yaitu lembaga adat istiadat penduduk asli. Ketiga, diferensiasi klan. Klan sering juga disebut kerabat keluarga besar atau keluarga luas. Klan merupakan kesatuan genealogis. Kesatuan genealogis adalah kesatuan ikatan darah atau keturunan yang sama. 2 bentuk klan utama dalam masyarakat Indonesia yaitu matrilineal, yang merupakan klan atas dasar garis keturunan dari pihak ibu, contoh yang menganutnya adalah masyarakat Minangkabau, dan yang kedua patrilineal, yang merupakan klan atas dasar garis keturunan dari pihak ayah, contoh yang menganutnya adalah masyarakat Batak. Keempat, diferensiasi agama. Indonesia mengakui agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Untuk memahami perbedaan mengenai agama, silakan lihat di link video di atas ini ya. Yang kelima, diferensiasi jenis kelamin. Dalam masyarakat tertentu, jenis kelamin juga menentukan tingkatan seseorang, teman-teman. Misalnya, pada masyarakat patrilineal, maka laki-laki umumnya menduduki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Dan hal ini biasanya berkaitan juga dengan hak dan kekuasaan.
Seiring dengan perkembangan zaman, maka saat ini kaum perempuan berusaha untuk memperjuangkan haknya dalam berbagai aspek kehidupan yang sebelumnya didominasi oleh kaum laki-laki. Pekerjaan yang dulu hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki, sekarang terbuka bagi kaum perempuan. Keenam, diferensiasi profesi merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Perbedaan profesi biasanya akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Misalnya, perilaku seorang dokter pastinya akan berbeda dengan perilaku seorang guru. Namun teman-teman, apapun juga profesinya, sikap profesional lah yang akan dihargai oleh masyarakat. Untuk memahami diferensiasi mengenai pekerjaan lebih dalam lagi, silakan dilihat di link video di atas ini. Teman-teman, pastinya kalian sudah menyadari bahwa manusia di dunia ini tidak sama, tetapi memiliki banyak perbedaan, bukan? Indonesia yang merupakan negara yang luas, pastinya memiliki banyak sekali perbedaan di dalamnya. Sudah sepatutnya lah kita menghargai berbagai perbedaan yang Indonesia miliki dan jadikan perbedaan ini sebagai kekayaan bangsa dan bukannya alasan untuk memecah belah bangsa kita. Tiada gading yang tak retak, teman-teman. Demikian juga, tidak ada satupun suku, bangsa, ataupun kelompok di dunia ini yang sempurna. Milikilah sikap toleransi, saling menerima di tengah perbedaan, sehingga kita tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apapun perbedaan kita, mari kita bersatu dan saling mendukung untuk mencapai kemajuan bangsa kita, Indonesia.